Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai field dan aritmetika biner. Field adalah sekumpulan elemen di mana kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa harus meninggalkan himpunan. Penjumlahan dan perkalian harus memenuhi hukum komutatif, asosiatif, dan distributif. Misalkan F adalah himpunan elemen di mana dua operasi biner, penjumlahan dan perkalian, didefinisikan. Himpunan F bersama dengan dua operasi penjumlahan dan perkalian adalah sebuah field jika kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, F adalah grup komutatif di bawah penjumlahan. Elemen identitas terkait penjumlahan disebut dengan elemen 0 atau identitas penjumlahan dari F dan dinyatakan dengan 0. Yang kedua, himpunan dari elemen bukan 0 atau non-zero elemen dalam F adalah grup komutatif di bawah perkalian. Elemen identitas terkait dengan perkalian disebut dengan elemen unit atau identitas perkalian dari F dan dinyatakan dengan 1. Perkalian adalah distributif di atas penjumlahan, yaitu untuk setiap elemen A, B, dan C dalam F, maka A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Sebuah field paling sedikit terdiri dari dua elemen, yaitu identitas penjumlahan dan identitas perkalian. Jumlah elemen dalam field disebut dengan order field. Sebuah field dengan jumlah elemen terbatas disebut dengan finite field. Dalam sebuah field, inverse penjumlahan dari elemen A dinyatakan dengan minus A, dan inverse perkalian dari elemen A dinyatakan dengan A pangkat min 1 atau 1 per A, dengan ketentuan A tidak sama dengan 0. Himpunan angka real adalah field di bawah penjumlahan dan perkalian angka real. Field seperti ini akan memiliki elemen angka tak terbatas. Contoh, pertimbangkan himpunan 0 dan 1 bersama dengan penjumlahan dan perkalian modulo 2. Di sini bisa kita lihat untuk penjumlahan dengan modulo 2, 0 kita jumlahkan dengan 0, hasilnya 0. 0 kita jumlahkan dengan 1, hasilnya 1. 1 kita jumlahkan dengan 0, hasilnya 1. Dan 1 kita jumlahkan dengan 1, hasilnya 0. Sementara untuk perkalian modulo 2, 0 kita kali dengan 0, hasilnya 0. 0 kita kali dengan 1, hasilnya 0. 1 kita kali dengan 0, hasilnya 0. 1 kita kali dengan 1, hasilnya 1. Himpunan 0 dan 1 adalah field dari dua elemen di bawah penjumlahan dan perkalian modulo 2 seperti pada tabel 23 dan tabel 24 di atas. Finite field disebut juga dengan Galois field. Coding dan decoding dibangun di sekitar finite field. Field pada contoh 25 di atas biasanya disebut dengan field biner dan dinyatakan dengan GF2. Field biner GF2 memainkan peranan penting dalam teori coding dan secara luas digunakan dalam sistem komputer digital dan sistem transmisi digital. Mengenai field GF2 ini akan dipakai pada materi-materi berikutnya. Aritmetika biner. Aritmetika biner menggunakan penjumlahan dan perkalian modulo 2. Pada modulo 2 biner, angka 2 sama dengan 0. Angka 2 sama dengan 0. Kita perhatikan di tabel penjumlahan biner. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Sementara pada penjumlahan modulo 2 juga sama. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Kemudian penjumlahan biner. Dalam biner apabila 1 kita jumlahkan dengan 1 maka hasilnya 1, 0 dalam biner atau 2 dalam desimal. Sementara kalau dalam modulo 2, 1 ditambah 1 seperti ini. Kalau biner itu 1, 0,
ini kita sebut dengan carry bawaan. Yang carry ini tidak dipakai sehingga yang diambil hanya 0 saja. Sehingga di sini 1 tambah 1 sama dengan 2 sama dengan 0. Karena 1 tambah 1 sama dengan 0, maka kalau ini plus 1 ini kita bawa ke kanan, hasilnya 1 sama dengan minus 1. Sehingga dalam aritmetika biner, pengurangan akan sama dengan penjumlahan. Contoh penyelesaian persamaan bersama. Di sini ada 3 persamaan, x tambah y sama dengan 1, x tambah z sama dengan 0, x tambah y tambah z sama dengan 1. 3 persamaan ini untuk menghitung x, y, dan z dapat kita hitung dengan cara yang pertama menggunakan cara substitusi. Substitusi nilai x tambah y sama dengan 1 ke dalam persamaan x tambah y tambah z sama dengan 1. Sehingga kalau x tambah y 1, di sini kita gantikan dengan 1. 1 ditambah z sama dengan 0. 1 ditambah 1 ditambah z sama dengan 1. 1 ditambah z sama dengan 1, sehingga z-nya itu akan bernilai 0. Karena z sama dengan 0, maka x ditambah z sama dengan 0. Berarti x-nya juga 0. Ya, z sama dengan 0 dan x tambah z sama dengan 0, sehingga x-nya juga 0. Tadi persamaan x tambah y sama dengan 1, yang ini karena x tadi sama dengan 0, kita peroleh x sama dengan 0. 0 ditambah dengan y sama dengan 1, sehingga diperoleh y-nya sama dengan 1. Persamaan pada contoh di atas adalah linear independent dan determinan dari koefisien pada sisi sebelah kiri tidak boleh 0. Jika determinan tidak 0, berarti determinannya adalah 1. Hasil ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Angka ini kita peroleh dari mana? Untuk mencari determinan, koefisien dari x di sini 1, koefisien dari y di sini 1, koefisien dari z 0. 0z. Ya, di sini. Karena 0 ya, 0 dikali z, 0 tidak ditulis. Kemudian sini x-nya 1, y-nya 0, ya, y-nya 0, y-nya 0, z-nya 1. Sini 1, 1, 1. Maka matriksnya itu bisa kita tuliskan. Ini 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, koefisiennya 1, 0, 1. Kemudian 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini dia. Jadi yang diambil adalah nilai koefisien dari variabel x, y, dan z, sehingga diperolehlah seperti ini. Bagaimana cara menghitung determinan untuk membuktikan bahwa determinan ini adalah hasilnya 1? Sini ada sedikit catatan cara menghitung determinan. Untuk menghitung determinan orde 3x3, di sini ada 3 baris, 1, 2, 3 dan 3 kolom, 1, 2, 3, sehingga disebut orde 3x3, 3 baris dan 3 kolom. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Pertama, D sama dengan determinan daripada A ini yang memiliki matriks ini sama dengan yang ini kita tempatkan dulu pertama di sini. A11 ya, A11. Kemudian untuk yang ini, karena posisi di sini A11 kita tutup yang vertikal, kolom yang ini, kolom di bawah A11 dan baris A11. Jadi kalau ini ditutup, berarti yang kita ambil adalah nilai ini, A22, A23, A32 dan A33 seperti ini. Selanjutnya dari sini bergeser ke kanan A12. Tandanya minus, di sini positif, di sini negatif. A12. A12. Nah, pada posisi A12 ini yang kita tutup ini sama ini. Sehingga nanti matriks diambil A21, A21, A23, A23, A31 dan A33.
A31 dan A33. Selanjutnya yang ini A13. Kalau di sini positif, di sini negatif, di sini balik lagi positif. A13. A13 kita tutup ini. Baris pertama kita tutup, kolom ketiga kita tutup. Yang diambil ini. A21, A22, A31, A32 ada di sini. Kemudian untuk menghitung determinan di sini, ini determinan ordo 2 kali 2. Ini dikalikan dengan ini, dikurang ini, dikali dengan ini. Jadi kalau determinannya itu A, B, C, D, A dikali D, A dikali D dikurang B dikali C. Selesaikan dulu ini perkaliannya, selesaikan perkalian di sini, baru nanti hasilnya dikurangkan. Ya, jadi jangan ini dikalikan kemudian dikurangkan dengan B baru dikalikan dengan C, jangan. Jadi perkalian lebih kuat harus diselesaikan lebih dahulu. Kalikan ini, hasilnya baru hasil ini dikurang hasil di sini. Nah, kalau kita ikuti sistemnya itu supaya mudah, saya contohkan yang bagian pertama. Karena harus dicoret-coret. Kita ambil yang ini. 1 sini. Ya. Dikali ini tutup. Ini ditutup, jangan dilihat. Ini tutup, jangan dilihat. Berarti kita ambil yang ini. Masuk ke sini. Kemudian selanjutnya yang ini. Yang ini tandanya tadi sini plus karena plus di depan nggak ditulis, sekarang jadi min. Kemudian karena ini tengah, yang ditutup ini, kemudian yang ditutup ini, sehingga yang diambil ini dan ini. Ini udah terlalu banyak coretan, jadi yang terakhir enggak kita coret. Untuk yang 0 di sini tandanya minus, sekarang jadi plus 0. Yang ini kita tutup, ini tertutup, tinggallah 1011 1011 sini. Kemudian 1 dikali 0 dikali 1 0 ya, dikurang 1 kali 1 1. 0 kurang 1 hasilnya 1. Ingat sebelumnya 1 sama dengan min 1 ya. 1 sama dengan min 1, sehingga sini taruh enggak min ya, plus 1. Kemudian minus 1 minus 1 1 kali 1 1 dikurang 1 kali 1 1 1 kurang 1 0. Yang ketiga plus 0 1 kali 1 1 dikurang 1 kali 0 0. 1 kurang 0 1. Di 1 kali 1 1 dikurang 1 kali 0 0 ditambah 0 kali 1 0. Di sini 0, di sini 0, di sini 1. 1 kurang 0 sama dengan 1 ya. Kemudian 1 ditambah lagi dengan 1 ditambah dengan 0, hasilnya 1. Apabila ini sudah kita kalikan, penjumlahan atau pengurangan itu dimulai dari sebelah kiri, diproses ke kanan. Syarat di atas, contoh di atas juga dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan Cramer. Jadi untuk ini syarat supaya bisa kita hitung nilai X, Y, dan Z. Determinannya tidak boleh 0. Untuk ini persamaannya juga bisa kita gunakan aturan Cramer. Aturan Cramer syaratnya determinan dari matriks DA tadi tidak boleh 0.
ya, tidak boleh 0, sehingga kalau D nya tidak sama dengan 0 maka D nya harus 1. Sini sudah kita hitung D nya 1. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana? Nah, sebelum masuk ke sini kita lihat dulu. Di sini ada persamaan A11X, A12Y, A13Z, C1, A2A1X, A22Y, A23Z, C2, A31X, A32Y, dan A33Z, C3. Ini bentuk persamaan daripada bentuk umumnya untuk contoh yang seperti ini misalnya. Ya, di sini karena z-nya koefisien 0, maka z di sini nggak ditulis. Kalau dalam persamaan matematika semuanya ditulis lengkap. Di sini kita belum tahu nilai A11, A12, dan A13-nya. X, Y, dan Z 3 variabel. Di sini koefisien hasil dari tiap persamaan. Cara menghitungnya dengan menggunakan aturan Cramer adalah untuk nilai X dicari dengan cara dx per D. D-nya determinan, ya, dx per D. Y sama dengan dy per D, dan Z sama dengan dz per D. Dengan dx, dy, dan dz dibentuk dengan mengganti koefisien variabel-variabel yang bersangkutan dengan konstanta C dan D. Dan D adalah dengan konstanta C dan D adalah determinan dari matriks koefisien D tidak boleh 0. Jadi nilai D-nya ini semua sama. Nilai D semuanya sama. Dan untuk yang ini diambil koefisien-koefisiennya saja, ya, lengkap di sini. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Sini juga sama, di sini juga sama. Dan ini pada contoh di atas sudah dihitung. Ini sudah kita hitung tadi. Nah, ini dia perhitungannya, hasilnya 1. Jadi untuk selanjutnya nanti yang bagian bawah ini nggak usah kita hitung lagi determinannya, sudah ada 1, 1, 1. Tinggal dihitung yang atas. Bagaimana membentuk matriks yang atas? Untuk yang dx, maka untuk yang kolom X ini kita gantikan dengan C1, C2, C3. Ini kita gantikan ke sini, sehingga di sini untuk matriks ini A11, A21, A31-nya diganti dengan C1, C2, dan C3 yang di sini. Sementara yang lain ini tetap. Di Y-nya, kalau Y posisi Y, A12, A22, dan A32 yang diganti dengan C1, C2, C3. Dan yang Z-nya A13, A23, dan A33. Di sini yang kita ganti. Di lokasi Z. Ganti dengan C1, C2, C3. Kemudian dicari ini. Ini cari determinannya, ini cari determinannya, ini dicari determinannya. Nah, jadi untuk perhitungan determinan awal yang ini, nilai determinan ini sekali cari langsung dapat tiga-tiganya. Yang ini masing-masing dicari dengan matriks yang ini. Nah, kita lihat di contoh ini. Kita lihat dulu di sini nih, C-nya ini C1-nya 1, C2 0, C3-nya 1. C1 0 tadi, C1 0. Oh, 1 ya, C1-nya 1, C1-nya 1, C2-nya 0, C3-nya 1. Nah, ini dia. C1, C2, C3. Sementara yang ini sama dengan ini. Kemudian yang ini C1, C2, dan C3-nya di sini. Ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Yang terakhir untuk Z, C1, C2, C3 di sini. Yang ini sama dengan di sini. Tinggal dicari ini masing-masing determinannya berapa. Setelah dicari didapat dengan teknik yang sama, yaitu ini ya.
Determinan ordo 3 kali 3. Cara menghitungnya seperti ini. Dapatlah nilai 0, nilai 1, dan nilai 0. Sehingga 0 kita bagi 1 hasilnya 0, 1 bagi 1 hasilnya 1, 0 bagi 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0. Ini hasilnya sama dengan kita menghitung dengan cara substitusi. Dapat X nya sama dengan 0. Ini X sama dengan 0, Z sama dengan 0, Y nya sama dengan 1. 0, 0, Y nya sama dengan 1. Ya, demikian materi hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.